Oke, berikutnya yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan bahwa menjadi hak untuk setiap mahasiswa untuk mengetahui tujuan dari pendidikan atau tujuan dari kuliah ini ya secara khusus begitu. Jadi yang pertama di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dari sistem dan model begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan apa perbedaan antara sistem dan model, kemudian keterkaitannya dengan pengambilan keputusan di dalam bidang kita di teknik industri. Nah, kemudian setelah Anda memahami konsep sistem dan model tersebut, maka Anda ya harus mengerti dan harus bisa prinsip-prinsip dalam melakukan pemodelan gitu ya, dan itu harus bisanya situ sudah dicakup pada learning objektif yang nomor 3 di mana mahasiswanya harus mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip dari pemodelan sistem itu untuk membuat keputusan ya atau mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, kemudian tujuan yang terakhir adalah Anda diharapkan untuk bisa mengerti dampak manajerial dari keputusan yang sudah diambil. Ya. Tentu saja dampak manajerial ini tidak terlalu susah ya, tidak terlalu mudah untuk dibayangkan karena kita belum, karena Anda belum bekerja. Nah, tapi tentu saja kan kita bisa membuat beberapa kasus perumpamaan atau apapun begitu ya. Jadi misalnya katakanlah tadi kalau kita ingin melakukan pelebaran jalan raya begitu, maka dampak manajerialnya pasti adalah nomor satu terkait dengan anggaran begitu ya. Kemudian nomor dua mungkin kalau itu dilebarkan dampak manajerialnya terhadap stakeholder pengguna jalan raya, mereka akan mengalami kemacetan untuk sementara waktu, jalan tersebut diperbaiki dan seterusnya ya. Jadi merupakan tujuan-tujuan pembelajaran dari kuliah kita. Kemudian kalau mengenai apa itu namanya? Mengenai cara mengukurnya, tujuan ini kemudian akan diturunkan begitu ke dalam beberapa indikator. Yang indikator itu kemudian akan diberikan di setiap tugas, kuis atau ujian Anda. Jadi kita ada 4 tujuan ya, yang mana setiap tujuan itu seperti yang saya sampaikan lagi akan diturunkan. Jadi kita tahu tujuan pertama nanti tercapainya itu sudah seberapa baik, tujuan kedua sudah seberapa baik dan seterusnya ya, sehingga itu dapat menjadi evaluasi begitu bagi apa kuliah-kuliah di tahapan selanjutnya supaya bisa menjadi inputan ya kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian di sini kita memiliki beberapa referensi begitu. Ya, referensi yang pertama itu berasal dari buku yang cukup terkenal ya kalau di bidang pemodelan sistem, itu dari bukunya Hans Dallenbach dan Donald atau Douglas ya, saya lupa, McNichol tahun 2005 yang terakhir judulnya Decision Making Through System Thinking. Kita akan banyak sekali memakai buku tersebut. Dan saya ingatkan bahwa di sini Anda harus rajin ya dalam membaca buku Dallenbach ini karena mungkin kalau awal-awal bahasanya agak sulit dipahami ya karena dia sepertinya orang Selandia Baru menggunakan bahasa yang sangat baku. Tapi lama-kelamaan ya, kalau Anda membaca 2 kali, 3 kali, saya yakin pasti Anda akan mengerti ya. Jangan berharap begitu. Anda membaca 1 kali langsung selesai. Tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin teman Anda ada yang bisa seperti itu ya tidak masalah. Tapi kalau Anda sendiri tidak bisa demikian ya tentu Anda harus sadar diri sehingga alokasi waktu yang dialokasikan oleh tiap orang itu menjadi berbeda-beda. Ya, di sini tidak hanya materi yang apa yang perlu dibaca, tetapi juga kasus, kemudian ada juga latihan-latihan menggunakan spreadsheet dan lain sebagainya. Nah, ini Anda membaca seperti apa masalahnya dan seterusnya. Nah, pada dasarnya kalau Anda sudah bisa dengan lancar mengerjakan latihan-latihan yang ada di soal-soal buku Dallenbach ini, saya rasa pada saat Anda berpindah ke soal-soal ujian menjadi tidak terlalu sulit.
ya. Nah, selain itu ada juga materi yang lain di sini yang dipakai di awal-awal ini dari bukunya Jamshid Gara Dejagi yang terkait juga dengan sistem thinking ya, terutama seperti yang saya sampaikan tadi, masalah pemodelan sistem ini sangat terkait erat dengan apa? Dengan berpikir secara sistem. Oleh karena itu perlu ditekankan lebih dalam juga bagaimana Anda bisa memahami betul masalah berpikir secara sistem tersebut ya. Nah, kemudian ada buku yang disebut bukunya System Engineering. Di sini bagaimana salah satu metodologi yang lain yang dipakai di dalam pemodelan sistem, bagaimana kita membuat apa? Membuat pemahaman sistem yang bagus. Nah, karena ini ada apa? Karena ini tadi saya sampaikan ya, ada beberapa advance model yang kalau di ITB ada semacam dalam tanda petik titipan begitu ya, bahwa mahasiswa harus bisa menguasai pengetahuan-pengetahuan yang terkini di zaman sekarang. Misalnya contohnya adalah masalah big data, kemudian artificial intelligence dan juga machine learning, dan itu beberapa dititipkan dalam tanda petik di kuliah kita ini ya, sehingga Anda diberikan juga materi. Anda wajib untuk membaca materi tentang apa, tentang mesin, tentang ini kalau kalau yang terkait ya, ini ada di akhir-akhir kuliah di 2 minggu terakhir kalau saya tidak salah ingat. Nah, itu adalah materi-materinya, dan yang perlu ditekankan di sini sekali lagi adalah sebetulnya dosen itu tidak ada kewajiban untuk memberikan slide kuliah, karena kalau Anda mempelajari buku teksnya dengan bagus, itu justru akan memberikan fundamental yang lebih kuat daripada Anda hanya belajar dari slide. Nah, jadi Anda wajib gitu ya, Anda wajib untuk belajar dari slide, dan itu tidak perlu diingatkan terus-menerus. Kalau Anda tidak membaca sebelum kuliah, kemudian pada saat Anda ditanya tidak bisa menjawab dengan baik, berarti kesimpulannya adalah Anda tidak membaca dengan sungguh-sungguh, dan tentu saja setiap hal harus ada konsekuensi, atau dalam hal ini harus ada punishmentnya ya, apa yang sudah Anda lakukan tersebut. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab dalam hal ini. Oke. Nah, kemudian itu terkait terkait dengan apa? Terkait dengan literatur. Kalau yang terkait dengan topik-topiknya, di awal sekali kita akan membahas mengenai mengenai apa? Mengenai pengantar terhadap kuliah pemodelan sistem. Tadi sudah kita masuk sini, kita sudah membahas learning outcomes, kita sedang membahas silabus, tadi kita sudah membahas referensi. Yang 3 ini belum dibahas ya, masalah evaluasi, kemudian bagaimana peraturan yang perlu ditekankan selama kuliah, kemudian ada juga permasalahan teknik industri dan juga pemodelan sistem. Nah, kemudian di kuliah minggu kedua kita akan membahas mengenai pengantar terhadap pemodelan sistem, di mana Anda akan diperkenalkan dulu terhadap masalah sistem thinking. Kemudian Anda akan diperkenalkan terhadap permasalahan-permasalahan konsep sistem, kemudian prinsip-prinsip dari pendekatan sistem. Nah, di sini Anda sudah mulai wajib untuk membaca buku Dallenbach di chapter 2 dan juga chapter 3 ya. Kemudian di minggu ketiga Anda akan masuk dikenalkan ke pengantar dari metodologi sistem. Yang mana yang pertama akan diperkenalkan dulu sebetulnya yang dihadapi oleh sistem ini apa. Nah, kita istilahnya itu adalah dealing with complexity. Artinya tadi kalau kita masih ingat ya, sistem itu merupakan sebuah gabungan gitu di antara beberapa komponen, yang mana komponennya itu saling berinteraksi gitu ya, saling interrelated, dan dia memiliki kepentingan bersama. Nah, karena dia merupakan gabungan dari beberapa komponen, tentu saja pasti ada beberapa hal yang kompleks. Contoh, kalau tadi kita berbicara masalah sistem transportasi, Anda sudah mulai bisa membayangkan kompleksitasnya. Ada armada, kemudian ada jalan raya, ada komoditas, ada pengguna jalan, ada regulator, dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Supaya bisa memahami pemahaman yang utuh, saya rasa sudah dijelaskan sejak mula Anda belajar mata kuliah pengantar teknik industri bahwa yang paling baik itu tentu saja adalah melihat pemahaman secara utuh, secara holistik, ya. Dengan melakukan pendekatan secara holistik atau dalam hal ini pendekatan secara sistemik. Sehingga pada saat kita membuat modelnya, kesalahan bahwa model kita tidak terlalu merepresentasikan dari sistem itu bisa dihindari, ya. Di sini kemudian Anda akan dikenalkan juga yang disebut sebagai konsep-konsep dari hard system, ada juga konsep-konsep dari soft system, di mana juga merupakan konsep pemodelan kalau kita menggunakan konsepnya operation research atau MS. MS ini tidak lain adalah manajemen science, ya. Jadi pemodelan itu ada macam-macam. Kalau rekan-rekan Anda yang di teknik elektro, misalnya yang mereka mengambil jurusan System on Control, yang sangat terkait erat dengan matematika, itu juga melakukan pemodelan, tetapi tentu saja tidak berbasiskan OR atau MS. Kalau OR mungkin masih ada beberapa ya, kalau yang mengerjakan masalah distribusi tenaga listrik. Tapi kalau manajemen science saya rasa itu khas di teknik industri. Nah, kemudian Anda juga dijelaskan mengenai soft system, metodologi kurang lebih isinya apa saja, dan juga hybrid metodologi di mana dia merupakan gabungan antara hard system dengan soft system metodologi. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke situ, kita akan belajar mengenai sistem model, ya, di mana di sistem model di sini akan dikenalkan sebetulnya posisi model matematis, ya, atau pemodelan sistem di dalam kerangka permasalahan di dalam kerangka pemecahan masalah itu ada di mana. Anda akan dijelaskan model itu apa, tujuan dari pemodelan itu apa, karakteristik dan penggunaan dari model, dan juga klasifikasi. Ada model diskrit, ada model kontinu, kemudian di sini ada model optimisasi, ada model simulasi, ada heuristik, dan seterusnya, begitu ya. Oke. Nah, minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 ini, kalau Anda lihat memang banyak konsep, tetapi menurut saya fundamentalnya ada di situ. Setelahnya baru kemudian kita melakukan banyak latihan, ya. Yang pertama, Anda akan menggambarkan dulu, ya. Anda akan menggambarkan menggunakan teknik-teknik untuk menggambarkan situasi masalah, di mana Anda akan menggambarkan analisis pemangku kepentingan masalah itu siapa saja. Jadi contoh kalau dalam sistem transportasi tadi, kita sudah harus bisa mengidentifikasi bahwa masalahnya itu ada pemerintah, kemudian ada pelaku usaha, ada masyarakat selalu pengguna, dan seterusnya. Kemudian mendefinisikan masalah, problem elements, dan juga problem situation. Di sini yang banyak sekali dipakai pada saat kita melakukan pemodelan situasi masalah sejenis ini, yang banyak dipakai adalah melakukan risk picture diagram. Dengan risk picture diagram itu kita bisa mengecek, begitu ya. Kita bisa mengecek yang ada di dalam sistem kita itu apa saja, ya. Kita bisa menggambarkan yang jadinya nanti kalau Anda lihat di buku dalam bah mungkin mirip kartun, tapi buat orang yang tidak mengerti sistemnya itu akan menjadi media yang sangat baik, ya, untuk menjelaskan. Begitu pula bagi kita, pada saat kita menggunakan itu akan menjadi media yang baik kita juga untuk mendokumentasikan. Karena kita tahu pada saat nanti sudah selesai model matematis, oh dasarnya ternyata adalah risk picture yang dulu saya buat, begitu ya. Itu akan baik. Memang betul bahwa kalau Anda sudah ahli, Anda mungkin bisa melewati ini, tapi tetap saja kalau menurut saya tahapan itu perlu dilakukan secara komplit sehingga Anda selalu bisa melakukan penelusuran, ya, pada saat ada orang yang bertanya atau ingin melakukan klarifikasi. Nah, kemudian juga di sini akan diberikan kemudian sistem modelnya tersebut apa saja, ya. Di sini kita akan diberikan juga yang disebut sebagai model yang bagus itu sebetulnya isinya apa saja atau sifat-sifatnya. Misalnya katakanlah dia nomor satu menurut saya sudah harus pasti representatif. Kemudian kalau saya tidak salah ingat pasti simple, ya. Karena model yang simple itu pasti lebih bagus daripada model yang kompleks. Karena kalau simple dimodifikasinya itu lebih mudah, ya. Kemudian
relevan sistemnya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian Anda mengembangkan model matematisnya. Nah, output dari tahapan ini tentu saja adalah model matematis yang tadi kita contohkan. Misalnya kalau kita pakai model pemrograman linear, berarti dia ada maksimisasi Z sama dengan CX dan seterusnya, di mana dia terbatas pada sebuah constraint. Constraintnya itu katakanlah A dikalikan vektor X dan begitu ya. Namun mungkin Anda bertanya, kalau begitu apa bedanya antara kuliah pemodelan sistem ini dengan kuliah penelitian operasional 1? Karena pada saat penelitian operasional 1 pun ya, mahasiswa pun sudah diminta untuk mengembangkan model matematis. Memang betul. Nah, tapi kalau Anda lihat ya, di kuliah penelitian operasional 1, sistem kajiannya itu sudah sangat jelas ya. Sudah sangat definitif. Artinya yang diujikan kepada Anda itu sudah jelas sistemnya. Nah, kita justru sistemnya sendiri itu belum ketahuan seperti apa bentuk pastinya. Sehingga kita masih istilahnya itu mungkin meraba-raba ya. Dari apa yang kita raba-raba tersebut, kita definisikan, kemudian kita rumuskan, baru kemudian kita bisa membuat model matematisnya. Bedanya di situ. Jadi kalau tadi Anda pada masalah mix production kan sudah jelas bahwa dia ada dua jenis produk yang Anda kaji, gitu ya. Sudah jelas ada bahan baku dari supplier ini dan supplier ini. Kalau ini belum sampai pada tahap itu, Anda akan mendefinisikan, ya. Begitu pula masalah estimasi parameternya. Apakah ya kita perlu melakukan estimasi dari beberapa data historis? Berarti kita perlu memanfaatkan beberapa tools statistika gitu ya. Atau mungkin saya mendekati dari sumber yang lain. Apalagi sekarang dengan adanya analitika data dan lain sebagainya, mungkin makin banyak terbuka. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi tahapan ini memang betul mirip sekali dengan operation research. Di sini Anda menghasilkan output berupa model matematis, tapi yang perlu ditekankan di sini adalah sistemnya belum jelas kalau di pemodelan sistem. Sehingga perlu Anda perjelas dulu dengan metodologi yang akan diberikan di minggu kedua sampai minggu keempat. Ya. Nah, kalau kemudian model matematisnya sudah ada, Anda akan masuk ke yang disebut sebagai metodologi hard OR. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kuliah kita memang mencakup dua-duanya, baik hard system maupun soft system. Tetapi karena tidak semuanya bisa di cover dalam kuliah 3 SKS, maka yang lebih banyak ditekankan adalah mengenai aspek metodologi hard OR. Di mana di sini apa saja dari mulai formulasi masalah, kemudian modeling, kemudian di sini ada diberikan masalah LOD. Masalah LOD itu sebetulnya adalah masalah inventory yang mirip sekali dengan masalah economic order quantity pada saat Anda belajar kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, gitu ya. Nah, kemudian di sini Anda akan melakukan pengetesan model, kemudian Anda melakukan sensitivity dan analisis error dan seterusnya, begitu ya. Nah, di sini ya bisa dilihat karena tadi modelnya sudah selesai, kemudian Anda mencari solusi, maka otomatis kita sudah masuk dengan perhitungan. Kalau yang awal kita akan menggunakan Excel ya, supaya Anda bisa mengerti runutannya secara manual bagaimana, sehingga Anda bisa selalu mengecek apakah logika yang Anda pakai di dalam membuat model tersebut sudah tepat atau belum. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu juga, Anda bisa membuat implementasi dari modelnya. Anda misalnya membuat rencana implementasi. Anda misalnya membuat rencana pengendalian pada saat implementasi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian Anda melakukan follow up jika ada implementasi yang masih salah dan seterusnya. Ya. Kemudian kita akan melakukan UTS. UTS-nya masih open ya, apakah nanti akan dilakukan di kelas begitu atau bisa juga dilakukan secara take home gitu. Yang jelas UTS-nya Anda akan diberikan sebuah permasalahan, di mana permasalahan Anda nanti akan diminta
melakukan definisi ya, dari mulai risk picture, kemudian influence diagram. Influence diagram itu tadi saya lupa menjelaskan, dia merupakan salah satu diagram yang masuk satu tahapan sebelum kita menjelaskan modelnya seperti apa ya dalam matematis. Oke? Nah, kemudian di sini kalau sudah selesai, nah sini kita masih membahas mengenai hard OR metodologi, tetapi yang dibahas sekarang tidak hanya model apa tuh namanya, model matematisnya saja, tapi juga ada model empiris. Tadi sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya bahwa model empiris itu adalah model yang berdasarkan empirisme atau berdasarkan pengamatan, dan dimana di sini akan banyak sekali ya, akan banyak sekali terkait dengan statistika. Sebetulnya Anda melakukan pengukuran, Anda melakukan estimasi dan seterusnya, tapi yang kita bahas di sini akan lebih banyak model empirisme yang dipandang dari sudut pandang apa? Sudut pandang biaya. Jadi ini terkait dengan ekonomi teknik ya. Misalnya ada relevan cost dan benefitnya itu apa, kemudian discounted cash flow-nya seperti apa, melakukan cost factor analysis ya. Kemudian Anda melakukan analisis marginal dan juga incremental. Nah, kemudian di sini Anda melakukan constraint decision making, baik yang multiple constraint atau yang seperti ini saya tunjuk ini. Dan di situ Anda akan memakai banyak piranti atau alat dari linear programming. Dan di sini kita misalnya bisa memakai toolsnya itu solver gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan memperkenalkan juga sebetulnya kalau posisi AI, Anda pasti sekarang sudah sering sekali mendengarnya sebut sebagai AI atau artificial intelligence. Sebetulnya tidak hanya R ya, tapi bisa juga dengan Python. Itu seperti apa kasusnya di sini. Nah, kemudian karena ini merupakan kuliah yang harus banyak latihan begitu ya, jadi masalah apa, masalah latihannya itu harus ditekankan betul. Dan kalau dalam kondisi normal Anda pasti harus mengerjakan yang disebut sebagai tugas besar, di mana Anda mengambil sebuah permasalahan nyata, Anda datang ke perusahaan, Anda datang ke industri, kemudian bertanya masalah mereka apa, mengumpulkan data, membuat model, membuat usulan masalah, syukur-syukur bisa diterapkan begitu ya. Dan kemudian kita presentasikan supaya teman-teman yang lain bisa melakukan pengecekan juga terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh satu kelompok. Nah, tapi kalau di dalam kondisi pandemi ya, saya tidak tahu seperti apa kita bisa melakukan ini. Nanti kita pikirkan apakah mungkin gitu ya, kita memberikan permasalahan dengan data hipotetik sehingga Anda menerjemahkan dari masalah itu, atau bagaimana, itu harus kita pikirkan bersama-sama. Yang jelas masalah hands in ke dunia nyata ini menurut pengalaman saya sangat penting ya kalau di dalam kuliah pemodelan, sehingga Anda betul-betul bisa memahami apa yang diinginkan di dalam kuliah ini. Oke, baru kemudian kita melakukan ujian semester. Ujiannya sendiri tergantung ya, apakah bisa take home atau bisa di kelas begitu. Oke, nah ini kemudian yang terkait dengan mata kuliah kita ini tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi roadmapnya, kalau ini bisa dibilang roadmap begitu, dari mulai pembukaan, kemudian di sini pengenalan terhadap metodologi sistem, kemudian Anda belajar yang disebut sebagai sistem model itu apa di minggu keempat. Kemudian ini saya ingatkan sekali lagi, sejak minggu kelima Anda sudah hands in banyak, baik secara matematis maupun secara perhitungan menggunakan spreadsheet begitu ya. Artinya Anda harus benar-benar fokus di sini, diingat-ingat lagi kuliah-kuliahnya dulu, yang terutama yang terkait dengan logika pada saat kuliah pengantar teknologi informasi atau kuliah pemrograman, karena dasarnya pasti adalah bagaimana membangun logika Anda terhadap sistem yang dikaji tersebut. Nah, kemudian di sini kita belajar yang lain, hard OR, di mana di sini dua kasus ini yang terkait dengan masalah keuangan. Dan ini pun saya ingatkan, ini masih sangat terkait dengan hal teknis, baik dia merupakan perhitungan di spreadsheet
di Microsoft Excel maupun pada saat Anda membuat penyelesaiannya menggunakan solver. Solver juga merupakan bagian dari Excel ya. Jadi artinya harus serius pada saat sudah masuk ke materi. Ya, semua juga serius ya. Cuma di sini kalau Anda tidak hands in dengan teknik, saya pastikan Anda pusing sendiri. Nanti Anda mungkin merasa tertekan, tidak bisa, temannya bisa. Sebetulnya itu masalah Anda mau fokus atau tidak saja ya. Kemudian di sini akan diterangkan juga mengenai kuliah Artificial Intelligence menggunakan RStudio ya, beberapa contohnya begitu. Nah, oke. Ini metode evaluasi yang digunakan di dalam kuliah pemodelan sistem ini masih bisa berubah ya. Saya hanya menjelaskan secara umum bahwa kurang lebih akan ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang mana bobotnya masing-masing itu sebesar 30%. Jadi dari ujiannya sendiri itu Anda ada proporsi yang cukup besar sebesar 60%. Artinya Anda harus benar-benar sangat serius di sini karena ini sifatnya individual ya. Anda tidak bisa menggantungkan terhadap kelompok. Nah, kemudian ada juga yang lain-lain, misalnya tugas, kemudian kuis, itu nilainya 10% begitu. Ini bisa, makanya ini masih subject to change atau masih bisa diubah-ubah tergantung kondisi kelas perkembangannya sampai di mana. Nah, yang bobotnya tidak kalah besar itu biasanya ada di komponen yang sedang saya tunjuk ini, yaitu tugas besar. Nah, tugas besarnya tentu saja bobotnya cukup signifikan karena satu, seperti saya bilang tadi, itu akan memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa apa sebetulnya implementasi pemodelan ini pada dunia nyata ya, pada dunia industri. Nah, yang kedua adalah tentu saja effort atau usaha yang Anda keluarkan untuk tugas besar itu tidak sederhana. Maka di sini wajar kalau diberikan bobot yang lumayan ya. Oke, baik. Ini adalah beberapa peraturan kuliah kita ini. Yang pertama adalah sesuai dengan peraturan yang ada di ITB, kehadiran minimum 80%. Ini sangat penting ya, supaya Anda memiliki komitmen terhadap kuliah ini. Ingat ya, baik Anda dibayari orang tua maupun Anda dibayari beasiswa, pada dasarnya Anda tetap membayar untuk kuliah ini. Kalaupun Anda berargumen bahwa Anda dibayari beasiswa, ingat beasiswanya dari mana. Kalau beasiswa itu dari bidik misi, katakanlah, berarti Anda dibayari pajak rakyat gitu, termasuk pajak saya juga ya, dan juga pajak orang-orang yang berjualan di pasar, supir-supir angkot dan seterusnya. Itu Anda harus bertanggung jawab. Kalau Anda berargumen beasiswa Anda dari perusahaan atau apapun, ya Anda dibayari perusahaan, tetap saja Anda harus memberikan hasil yang maksimal terhadap orang yang memberikan dana ya, orang atau institusi. Maka ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, biasakan untuk tidak menumpuk pekerjaan sehingga Anda tidak terlambat pada saat mengumpulkan tugas. Ya. Di sini ada ketentuan juga bahwa tugasnya itu harus dikumpulkan secara tepat waktu, ya. Harus dikumpulkan secara tepat waktu, jangan terlambat, kemudian respect terhadap jadwal, ya. Nah, pada saat kuliah ini berlaku baik online maupun offline, silakan berpakaian rapi begitu. Kalau ya tergantung peraturan kampus masing-masing ya. Saya tidak bisa memberikan batasan secara rinci, nanti sangat tergantung itu. Cuma kalau saya ya pada dasarnya berpakaian rapi, asal kalau saya pribadi pakai kaos tidak masalah gitu, asal masih oke dipandang mata begitu ya. Nah, kemudian Anda harus melakukan keseriusan di sini. Anda mengikuti kuliah dan mengerjakan tugas ya, baik selama kuliah maupun di luar kuliah secara serius begitu. Nah, ini yang penting. Kalau Anda melakukan kecurangan, Anda pasti akan disanksi. Setidak-tidaknya Anda tidak lulus dari kuliah ini. Maksimal Anda bisa tidak lulus dari kampus, ya. Dan dalam era teknologi informasi seperti ini, segala macam percakapan Anda dengan teman-teman Anda, misalnya pada saat ujian begitu ya. Kalau online kan tidak bisa diawasi secara langsung. Katakanlah Anda chat begitu dengan Line. Ingat, chat Line Anda pasti bisa ditelusuri. Dan itu kalau terbukti Anda melakukan kecurangan,
maka suatu saat ijazah Anda dari kampus akan dicabut, akan memiliki kekuatan hukum supaya supaya ijazah Anda tersebut dicabut. Dan itu Anda bayangkan ya, gara-gara satu atau dua chat lain saja Anda jadi batal ijazah yang Anda dapatkan tersebut. Itu sangat penting ya, academic honesty itu, karena seperti yang saya sampaikan gitu, Anda kelak tidak akan ditanya kuliah pemodelan Anda dapat A, kemudian Anda dapat C gitu. Justru apa yang Anda dapatkan di kuliah ini gitu secara jujur, itu yang harusnya membekas gitu dalam skill yang akan Anda bawa sampai Anda bekerja nanti. Oke? Jadi di sini dalam academic honesty ini mahasiswa diharapkan untuk jujur begitu ya, dan juga etis dalam mengerjakan tugas-tugasnya secara akademis ya. Dan etis itu bagaimana ya, boleh berdiskusi dengan teman-temannya silahkan, tetapi tetap harus mengerjakan sendiri begitu. Boleh misalnya melihat contoh di internet, tapi juga harus disitasi, tidak boleh copy paste, itu sudah jelas ya. Kalau itu sih Anda tidak perlu menjadi mahasiswa dalam hal itu, karena percuma rasanya kalau mahasiswa masih melakukan copy paste dan seterusnya. Nah, ini sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai dilakukan. Ini ingat ya, sudah saya ingatkan. Jadi kalau Anda masih melakukan ini, harap siap menerima konsekuensinya.